kelas 2 sampai SMA kelas 1 mungkin. Itu bener gue kayak tante-tante, gak bisa. Ya sakit hati sih, masih tahu orang-orang siapa aja cowok-cowok yang suka ngebully gue gitu. Dan sekarang mereka itu beda gitu sama gue, malahan ada ya suka gitu sama aku sekarang. Iya, siapa sih orangnya? Ada deh. Halo guys, welcome back to channel. Kalian tahu nggak yang di samping gue siapa? Ayo tebak. Orang Pandeglang pasti tahu. Yang tahu-tahu aja sih. Soalnya gimana ya, perubahan dia dari zaman SMP beda banget. Dulu dia hitam, kumbal, terus banyak jerawatan gitu. Sekarang ini beda banget, anjay. Siapa sih yang gak kenal itu Silvi? Hai. Pasti yang temen SMP-nya dia, yang kalian tahu dia zaman SMP-nya kayak gimana. Pasti gigi lihat dia Sampai dibully guys. Oh bener dibully juga? Iya. Nani? Omae wa mou shin. Karena Sampai apa? dibully ya, karena mungkin dulu pas SMP itu di masa puber dan masih sering coba-coba skincare, jadi jerawat parah, hitam. Bayangin kusamnya kayak gimana, sampai gua aja sampai pusing gitu harus ngapain gitu. Terus pernah nggak ada yang ngedeketin gitu sama sekali orang? Enggak sih, kalau misalkan cowok-cowok ya emang biasa aja gitu. Emang pas SMP itu nggak terlalu tahu tentang masalah percintaan, cuman ya nggak tahu deh. Jadi masih bodo amat gitu ya? Iya, masih bodo amat. Terus kok bisa sih sekarang bersih gitu, maksudnya mah beda banget gitu? Ya jalan gimana sih, karena dulu SMP itu sering dibully gitu kan. Sakit hati nggak sih gitu kan, padahal kan di bawah itu masih ada yang lebih parah dari gua gitu kan. Tapi ya nggak tahu deh, pokoknya ya sakit hati sih, masih tahu orang-orang siapa aja cowok-cowok yang suka ngebully gue gitu. Dan sekarang mereka itu beda gitu sama gue, malahan ada sampai dia suka gitu sama aku sekarang. Dia suka gitu sama aku sekarang. What the fuck? Iya. Siapa sih orangnya? Ada deh. Iya, takut malu dianya. Terus itu apa? Sekarang gimana ya? Cara perawatan. Iya, cara perawatannya. Cara fase dari segi awal. Iya, kayak gimana? Emang Kasih tips dong gitu. tipsnya itu kita harus benar-benar milih skincare yang cocok ke muka kita. Jangan kita ngikutin orang pakai apa yang bagus, muka dia mulus, kita ngikutin, jangan. Jadi belum tentu cocok di kitanya cocok di juga. muka kita gitu kan. Emang sih kalau sebenarnya muka aku itu tipikalnya sensitif, jadi nggak bisa mulus. Cuman ya pasti kalau datang bulan itu pasti selalu ada jerawat gitu. Yang penting kitanya rajin, intinya muka itu rajin cuci muka kalau kita habis bepergian, dan selalu sering maskeran. Satu kata buat itu, buat yang udah ngata-ngatain lu gitu. Fuck. What the fuck? Dia apa sih? Ini sekarang kayak gimana? Kalian nggak gitu dia kalau di jalanan gitu? Kadang suka apa sih, suka diomongin, suka nge-stalkingin Instagram gitu. Jadi Kepo ya, kepo iya, ceritanya. sekarang beda banget dah. Alainya. Jadi kan mungkin dulu itu hitam badan itu karena mungkin sering panas-panasan kan, jarang Masih perawatan. bodo amat gitu ya. Iya.
ya tahu sendiri lah bocah-bocah gitu kan. Kalau sekarang takut panas-panasan juga kadang suka mutihinnya mah susah gitu, tapi ngiteminnya gampang. Kalau misalkan dari perawatan badan nih, apa pernah suntik mati? Apa suntik putih? Apa gimana? pernah ngalamin dan pernah nyobain suntik whitening Ya. dan itu emang bener-bener real gitu. Iya. Wiwi tahu kan aku putihnya kayak apa kemarin. Iya, tahu. Jadi aku hampir seminggu sekali itu suntik whitening. Oh. Jadi pokoknya jalan cerita suntik aku itu orangnya pengen apa ya, pengen instan gitu kan. Oh. Jadi aku suntik padahal aku itu punya lambung. Emang ngaruh? Ngaruh karena kan jadi kalau orang yang lambung itu harus dosisnya itu harus rendah dulu, harus berfase. Cuman kalau gue itu pengen langsung yang instan, pengen yang dosisnya itu langsung tinggi gitu. Dan itu gue pernah ngalamin, emang sebenarnya sama dokternya itu udah dibilangin maksudnya jangan pakai dosis yang ini karena ngepek ke lambungnya gitu kan. Tapi ya gue bodo amat gitu ya, gimana caranya gue bisa putih gitu kan. Sampai setiap habis suntik itu selalu muntah karena ditambah kan aku dulu itu susah banget makan, jadi kalau suntik gitu kadang sampai muntah keluar semua gitu kan. Ya gitu pokoknya suntik iya, luluran iya gitu, kucingan, ya pokoknya perawatan badan deh sampai maksudnya beda, enggak terlalu jauh sih, maksudnya beda dari dulu sama sekarang gitu. Sakitnya disuntik? Aku kalau disuntik itu kalau disuntik pakai jarumnya itu pakai jarum bayi guys. Jarum bayi. Saking takutnya. Iya, gue juga takut kalau disuntik aja pas sekolah nangis. Iya, tapi sebenarnya suntik whitening itu emang bagus buat badan, jadi bikin badan kita jadi fresh, jadi stamina gitu loh. Tapi itu ada efek sampingnya nggak? Ya sebenarnya semua apapun itu pasti, produk apapun itu pasti ada efek sampingnya. Dan gimana kitanya yang ngerawat tubuh kitanya, bukan cocok enggaknya. Gimana cara kita ngerawat tubuh kita? Misalkan suntik whitening gitu, apa aja gitu yang bisa menyebabkan yang kayak kata di dampak ya. Ya kita harus cegah itu. Apakah misalkan harus banyak minum air putih, intinya ginjal itu kan harus kita sering banyak minum air putih kan, maksudnya harus makan yang sehat, pasti nggak bakalan sampai ada efeknya gitu, sampai parah kayak gitu, nggak ada gitu. Jadi gimana diri kita sendiri. Dulu nih ya, pas lu SMK pernah nggak dandan minor banget gitu? Sampai disebut bilang tante-tante. Iya. Pernah. Jadi nih gue jelasin ya. Jadi dulu itu gue itu bener-bener ngedown banget gitu ya. Gue dandan alami salah kan, tau sendiri kan. Kalau orang itu gimana? Banyak hitam, jerawatan, minyak guys. Sensitif, pokoknya sensitif banget dah. Sampai gue bingung, sampai jujur ya, dulu tuh SMP dia itu benar-benar medok sampai bener pakai bedak padat yang ibu gitu. Saking namanya masih bocah ya, nggak tahu gitu kan, sampai buat pakai bedak yang medok-medok itu buat nutupin jerawat, bukan jerawat makin hilang, malah makin jerawat itu makin banyak guys gitu kan. Dari situ tuh ya, gue itu bayangin nggak, kan alis gue itu sebenarnya botak parah. Botak ya. Iya. Itu gue SMP kelas 2 sampai SMA kelas 1 mungkin. Itu bener gue kayak tante-tante, nggak bisa pakai alis. Pasti buat kalian teman-teman gue yang sekolahan sama gue, pasti kalian tahu lah gimana gue pakai alisnya itu. Kalau Gede banget. Gede banget dah. Jadi di sini kotak guys. Kotak.
Iya kan dia dipanggil juga tante Iya, padahal dia masih SMP gitu. Ya, masih SMP, masih SMA. Ya gue no problem, yang penting gue itu nggak ngerugiin orang lain. Cuman mungkin bagi mereka itu gak enak dipandang mungkin ya. Iya, jadi terlalu dewasa banget ya, gitu kan, buat umuran yang segitu. Ya, tapi gue bersyukur ya dengan adanya itu gue bisa bisa ngerubah. Jadi awalnya gue semakin mungkin itu masa puber kali ya, itu wajar lah. Tapi gue terlalu parah gitu. Jadi sewajar ya, tapi nggak sewajarnya anak sekolah sebenarnya kan, sampai dipanggil guru BK segala macam. Pernah gitu kan, karena ya itu dari segi penampilan sampai dirajia make up segala macam gitu. Tapi makin kesini makin dewasa ya kan, semakin pengen gimana caranya gue dandan natural gitu. Sekarang aku tanpa bedak gitu kan, lebih baik kelihatan jerawat dikit daripada dempul-dempulan gitu, karena gue baru nyadar kalau kita sering bedakan itu ternyata malahan bikin pori-pori itu kebuka besar. Iya, bikin jerawat itu malahan sering timbul. Apalagi kalau kita itu abis main misalkan ya, mau tidur nggak cuci muka, bayangin guys, itu kita pakai bedak yang tebel bedah gitu, itu malahan ke muka malah makin what the fuck gitu. Makin hancur gitu kan, makanya baru sadar dari situ gitu. Terus beda banget sumpah ya, perubahannya beda banget. Gua tetangganya nih ya, beda banget aja. Walaupun suka ada jerawatan juga, tapi beda ya. Iya, beda. Nggak malu-maluin gitu kan. Gua kenapa bilang beda banget, soalnya kita tetanggaan, tapi kita jarang ketemu gitu Ya. kan. Sekali ketemunya Perubahannya beda banget gitu. Paling kalau ketemu cuma sekilas gitu. Nggak terlalu mendalam banget ya, nggak tahu, intinya nggak tahu keseharian aku pakai apa gimana gitu ya. Punya punya IG nggak, mau promosiin? Punya. Promosiin. Nama IG-nya Iwana_Sylvia. Follow ya, jangan Iya, lupa. follow. Lu juga punya YouTube ya? Masih baru. Masih baru betul. Promosiin. Nama YouTube-nya itu Sylvia Iwana. Nama asli. Subscribe ya, jangan lupa. Ya, jangan lupa subscribe biar kita selalu collab ya, biar kita semangat bikin kontennya. Ya. Terus jangan lupa kasih ide-idenya, kita bikin apa, bikin challenge apa kalian pengen tahu keseharian kita kayak gimana, kita kemana aja gitu kan. Pokoknya kalian komen ya. Kalian Kak bikin inilah, bikin konten ini, tutorial challenge apa, pokoknya kalian komen. Terus kalian mau komen apa, Kita bakal sering collab ya. ya. Insya Allah kalau waktunya pas kita sering collab. Yang penting intinya ide ceritanya dulu ya. Ya. Oh. Udah tah? Udah. Pokoknya buat kalian makasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Komen, like, share, and subscribe-nya dah.